Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 04 SAKP 006 ingin menjelaskan tentang sekolah pasar modal. Latar belakang pasar modal. Pasar modal yang ada di Indonesia pertama kali dibuka pada tanggal 14 Desember tahun 1912 dengan nama Asosiasi Perdagangan Efek yang berada di Jakarta. Bursa tersebut merupakan cabang bursa efek Amsterdam Efek Beurs dari Belanda. Seiring berkembangnya zaman, saat ini pasar modal di Indonesia dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange dan berhasil membuka kantor cabang di sejumlah wilayah Indonesia. Pembentukan pasar modal di Indonesia dilatar belakangi oleh kebutuhan dana dan pembangunan yang semakin meningkat. Tujuan pasar modal beroperasi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penghimpunan dana. Melalui pasar modal, perusahaan mampu mendapatkan dana jangka panjang untuk membiayai proses produksinya. Di sisi lain, pasar modal juga bertujuan untuk meratakan hasil pembangunan melalui kepemilikan saham serta menambah ketersediaan lapangan kerja dan pemerataan peluang usaha. Fungsi pasar modal. Yang pertama adalah pasar modal sebagai salah satu cara untuk menambah modal bagi perusahaan, yaitu dengan cara perusahaan dapat mengumpulkan dana dengan menjual saham di pasar modal. Publik, perusahaan lain, institusi, atau pemerintah membeli saham ini. Yang kedua adalah pasar modal sebagai instrumen pemerataan pendapatan yang adil. Setelah jangka waktu tertentu, saham yang diperoleh membagikan dividen, bagian dari keuntungan perusahaan, kepada pemilik. Oleh karena itu, penjualan saham di pasar modal dapat dilihat sebagai cara pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produktif. Dengan tambahan modal yang terkumpul di pasar modal, produktivitas perusahaan meningkat. Pasar modal sebagai salah satu cara untuk menciptakan lapangan kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong munculnya dan berkembangnya industri lain yang berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Pajak negara, semua dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, pendapatan tambahan yang dihasilkan oleh pajak ini meningkatkan pendapatan pemerintah. Yang terakhir adalah pasar modal sebagai indikator perekonomian Indonesia. Meningkatnya aktivitas pasar modal dan volume jual atau beli menunjukkan bahwa berbagai perusahaan berjalan dengan baik dan sebaliknya. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu untuk emiten dan untuk investor. Manfaat pasar modal untuk emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima segera setelah pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan, sehingga manajemen bisa lebih leluasa dalam mengelola dana perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi yang meningkatkan citra perusahaan. Yang terakhir, ketergantungan emiten pada bank kecil. Manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan ini tercermin dari kenaikan harga saham yang berdampak pada capital gain. Yang kedua, menerima dividen bagi yang memiliki atau memegang saham dan suku bunga mengambang bagi pemegang obligasi. Yang terakhir, dapat berinvestasi di beberapa instrumen sekaligus, mengurangi resiko. Sekolah Pasar Modal atau SPM adalah program edukasi dan sosialisasi pasar modal yang diselenggarakan secara berkala oleh Bursa Efek Indonesia. Jenis sekolah pasar modal yang diselenggarakan adalah sekolah pasar modal reguler, SPM rutin, dan SPM syariah, sekolah pasar modal online, dan sekolah pasar modal institusi dan komunitas. Dalam menyelenggarakan SPM reguler dan SPM online, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan The Indonesia Capital Market Institute.
seluruh masyarakat umum dapat menjadi peserta SPM apabila telah melakukan pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pasar modal atau kapital modal adalah pasar uang untuk dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, tirai, dan waran. Pendidikan ini investasi atau tidak? Investasi itu intinya adalah pengeluaran aset ekonomi di mana kita mendapatkan manfaatnya di masa yang akan datang. Kalian mengeluarkan atau menginvestasikan uang kalian dalam hal pendidikan, ya kan? Kalian keluarkan dulu kan uangnya? Dulu gorengan 500, Pak. Sekarang gorengan berapa? Nah, 2003 belinya di pasar. Yang lain tuh nggak ada 2003. Yang ada 5.003, ya kan? Nah, jadi di sini itu harganya penting menjadi investor. Ini kan calon-calon investor. Bu, saya kan mahasiswa, Bu, saya nggak punya duit, tapi beli cilok dapat 10.000. Dapat kan? Kuota 50.000, 100.000. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu lembaga pasar modal. Indonesia memiliki banyak institusi dan struktur pasar modal. Berikut lembaga pasar modal yang ada di Indonesia. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek. Saat ini ada 2, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun, sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustadian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Baik, selanjutnya yaitu pelaku pasar modal. Pelaku utama pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antar pelaku utama adalah yang pertama, emiten, perusahaan yang menerbitkan baik saham maupun obligasi. Yang kedua, investor, pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan emisi. Yang ketiga, penjamin emisi, lembaga yang menjamin penjualan saham atau obligasi sebelum batas waktu yang ditentukan dan dapat memperoleh data yang diinginkan oleh emiten. Yang keempat, agen penjual, pihak yang menjual efek dari suatu perusahaan yang go publik tanpa perjanjian dengan emiten yang bersangkutan. Yang terakhir, pialang, perantara antara penjual atau emiten dan pembeli atau investor saat jual beli efek. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan landasan hukum dan peraturan yang menjadi landasan untuk pasar modal di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bidang pasar modal tahun 2015. Yang ketiga, Peraturan Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang mekanisme perdagangan saham di BI. Selanjutnya yaitu LPSBI, Dewan Komisaris OJK, dan Kementerian Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawasan pasar modal. Pertama ada KPEI, yaitu perusahaan efek, penjaminan emisi, penyajian investasi, perantara perdagangan efek. Kemudian profesi penunjang. Ada akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Yang kedua ada BI, yaitu pemodal, institusi dan retail. Lalu emiten, perusahaan publik dan reksadana. Yang
ketiga ada KSEI, lembaga penunjang. Pertama, kustodian, yang kedua, badan administrasi efek, yang ketiga, wali amanat, yang keempat, pemeringkat efek, yang kelima, penilai harga, keenam, perlindungan dana pemodal, dan terakhir ada BAPMI. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Investasi adalah aktivitas menetapkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal dan investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi, disebut juga sebagai penanam modal. Selanjutnya dalam pasar modal di Indonesia tersedia beberapa produk dan instrumen keuangan yang diperjualbelikan yaitu sebagai berikut. Pertama, saham atau stok. Saham adalah surat berharga sebagai tanda kepemilikan suatu pihak terhadap perusahaan atau emiten. Dengan kata lain, ketika memiliki saham dengan presentase tertentu, Anda telah menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Yang kedua, reksadana atau mutual funds. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yaitu investor yang kemudian dana tersebut dikelola dan diinvestasikan kembali oleh manajer investasi. Yang ketiga, obligasi atau bonds. Obligasi adalah surat utang yang memiliki jangka waktu tertentu dan memiliki suku bunga tertentu yang diterbitkan oleh koperasi atau perusahaan yang membutuhkan sumber pendanaan dari masyarakat berupa modal. Oke, yang selanjutnya ada exchange traded fund yang merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang mana unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek seperti halnya saham. Oleh karena itu, ETF atau exchange traded fund merupakan gabungan antara reksadana yang dijual dengan mekanisme saham. Yang selanjutnya ada derivatif. Derivatif ini merupakan kontrak yang nilai keuntungannya terkait dengan kinerja aset yang menjadi dasar. Derivatif dapat berbentuk unit penyertaan maupun utang. Lalu ada manfaat investasi. Yang pertama, menghindarkan dari inflasi. Yang kedua, meningkatkan nilai uang atau kekayaan. Yang ketiga, kebutuhan darurat. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan masa depan. Yang kelima, mencapai financial freedom. Yang keenam, pensiun lebih siap. Yang ketujuh, melatih dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, membuka wawasan. Oke, di sini ada keuntungan investasi saham. Yang pertama, capital gain didapat karena adanya perbedaan antara harga jual dan harga beli. Yang kedua, dividen didapat dari keuntungan perusahaan. Yang ketiga, bonus share didapat dari bonus kepemilikan saham. Yang keempat, stock split atau pemecahan nilai saham. Yang kelima, hak suara dalam RUPS. Oke, jadi yang selanjutnya ada resiko investasi. Jadi resiko investasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, resiko daya beli. Yang kedua, resiko bisnis. Yang ketiga, resiko pasar. Yang keempat, resiko tingkat bunga. Yang kelima, resiko likuiditas. Prinsip-prinsip dasar berinvestasi. Yang pertama, pergunakan dana lebih. Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Yang keempat, kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Yang kelima, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Oke, jadi di sini ada tips untuk berinvestasi. Jadi ada beberapa tips yang dilakukan untuk berinvestasi. Yang pertama, harus mempunyai penghasilan. Yang kedua, sisihkan untuk investasi. Yang ketiga, beli secara rutin selama periode investasi. Yang keempat, jika market crash, yaitu harus diserok atau diborong. Yang kelima, simpan sesuai tujuan investasi jangka panjang. Yang keenam, berkinerja baik di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Yang ketujuh, buy on sell. Yang terakhir, beli perusahaan yang kamu merasa aman untuk memegang sahamnya bahkan pada saat krisis ekonomi. Jadi kesimpulan dari materi SPM ini berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, pasar modal menjadi tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas atau berbagai instrumen keuangan seperti reksadana, saham, obligasi, instrumen derivatif. Dengan melakukan investasi di dalam pasar modal dapat memberikan banyak manfaat seperti membantu menekankan inflasi yang terjadi pada suatu negara, menyiapkan dana untuk kehidupan di masa depan menjadi sumber pendapatan,
Salah satu yang dapat diinvestasikan di pasar modal yaitu saham. Keuntungan dari berinvestasi saham dividen, bonus share yang akan didapatkan dari bonus kepemilikan saham, juga stock split. Oke, jadi di sini ada sebuah saran jika kalian ingin melakukan investasi. Jadi sebelum melakukan investasi, alangkah baiknya mempelajari lebih dalam jenis instrumen keuangan yang akan diinvestasikan. Kemudian baru diterapkan apabila dasar pengetahuannya sudah diketahui, investasi pada perusahaan atau lembaga yang jelas sudah diketahui umum, informasi laporan keuangan dan operasionalnya dapat diperoleh dengan mudah agar apabila terdapat pelanggaran dapat diproses melalui jalur hukum.